Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai cek kesehatan gratis program dari Kementerian Kesehatan. Apa aja sih pemeriksaannya? Nah, langsung kita lanjut lagi ya bersama Dokter Putri. Tapi tadi Dok, persyaratannya nih Dok, mungkin langsung aja kalau ada. Boleh, silakan. Kita memang mau menjelaskan tentang alur ya sekalian nanti. Baik. Oke, oh iya, ini sekilas ya jenis pemeriksaannya apa aja. Jenis pemeriksaannya ada pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu termasuklah mengukur tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan suhu tubuh. Terus juga pemeriksaan laboratorium, itu pemeriksaan darah lengkap, gula darah dan fungsi ginjal. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan mata, gigi, telinga, dan ada juga screening penyakit tertentu di usia ataupun pasien-pasien yang memang memiliki faktor risiko terhadap penyakit tertentu. Contohnya seperti penyakit TBC ya, batuk yang kronis, kemudian diabetes dan talasemia. Juga ada screening kesehatan reproduksi. Biasanya pada wanita itu dicek untuk mendeteksi adanya kemungkinan kanker serviks gitu. Biasanya dicek dengan pemeriksaan sederhana, inspeksi menggunakan asam asetat ya. Ini dilakukan untuk perempuan. Juga dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kemungkinan tumor ataupun kanker payudara. Itu diperiksanya di bagian screening kesehatan reproduksi untuk wanita. Lalu ada juga screening kesehatan jiwa. Untuk screening kesehatan jiwa ini dia termasuk ke CKG, namun nanti pemeriksaannya itu pasiennya harus mengisi beberapa pertanyaan gitu. Jadi ada kuesioner, nanti ada beberapa pertanyaan, pasiennya diarahkan untuk menjawab sesuai dengan apa yang sedang dirasakan oleh pasien. Nanti akan keluar hasil dari screening kesehatan jiwa ini, apakah seseorang tersebut memiliki kemungkinan ataupun risiko untuk mengalami depresi mungkin ya, atau mengalami gangguan psikotik atau yang lainnya. Ini akan dikonsultasikan di bagian tindak lanjutnya nanti. Oke. Tapi kalau untuk pemeriksaan lanjutannya Dok, itu masih terfasilitasi atau nanti sendiri gitu? Oke, jadi kalau untuk tindak lanjutnya nanti tergantung ya, apakah tindak lanjutnya itu hanya sebatas KIE, konseling, informasi dan edukasi. Mungkin untuk pasien-pasien yang tidak terlalu parah. Tapi kalau misalnya pasien itu butuh rujukan, itu nanti juga akan dirujuk sama dokter yang ada di puskesmas tersebut kalau memang butuh rujukan. Kalau pemeriksaannya masih bisa dilakukan di puskesmas, akan dilakukan di puskesmas. Cuma kalau memang sudah butuh fasilitas lanjutan, akan dilakukan perujukan. Begitu. Nah, ini ya, di mana sih kita bisa melakukan CKG? Pasien-pasien itu bisa melakukan CKG itu bisa di puskesmas, di klinik kesehatan, ataupun di fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS. Ya, jadi teman-teman masyarakat di rumah, persyaratannya apa saja sih? Kita next langsung ya ke persyaratannya itu. Nah, jadi ini ada alurnya. Alur kalau masyarakat di rumah pengen melakukan CKG, apa sih yang harus dilakukan ya? Jadi yang pertama mengunduh aplikasi yang namanya Satu Sehat Mobile. Nih ya, kita langsung next aja ya. Nah, ini dia. Nah, ini aplikasi Satu Sehat, bisa di search ya di handphonenya, bisa diunduh aplikasi ini, lalu bisa masuk atau daftar. Kalau memang belum punya akun, bisa klik daftar. Kalau sudah punya akun bisa klik masuk. Ini nanti logonya seperti ini ya gambarnya. Nah, teman-teman atau masyarakat di rumah harus melengkapi identitas diri dulu. Melengkapi identitas diri ini dengan seperti biasa ya. Nomor handphone, nama lengkap, NIK, kemudian juga boleh juga memasukkan email. Jadi bisa menggunakan nomor telepon ataupun menggunakan email ya. Cuma yang jelas harus melengkapi identitas diri, nama, tanggal lahir biasanya ya. Terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ya, ini contohnya yang punya saya ya.
halo katanya kan, halo, nanti ada hadiah ulang tahun dari negara untuk Anda. Langsung klik daftar sekarang. Nah ini ya, langsung klik daftar sekarang. Sebenarnya di aplikasi Satu Sehat Mobile ini banyak sekali fitur-fiturnya yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan ya dalam ranah kesehatan. Ini dia. Nah jadi kita langsung memilih jadwal cek kesehatannya. Langsung jadwal cek kesehatannya bisa kita pilih dari tanggal bulannya, ini ya, bisa dipilih. Kemudian nanti kalau misalnya saya pilih tanggal berapa, misalnya tanggal 17. Kalau kita berhalangan hadir, itu nggak apa-apa. Yang penting 30 hari dari tanggal yang kita pilih itu. Kita datang ke puskesmasnya ya. Nanti kita datang, ini juga bisa nih. Lalu setelah kita pilih jadwal cek kesehatannya, kita pilih lokasinya. Kita mau periksa cek kesehatan gratis ini di mana? Kita masukkan lokasinya ya, bisa di mana kita tinggal, di Bengkulu misalnya ya. Nanti di Bengkulu akan muncul puskesmas termasuk juga jaraknya. Jadi pilih saja yang terdekat, yang ternyaman, bisa diklik. Langsung nanti kalau kita sudah pilih lokasinya, jadwalnya sudah dipilih, diklik selanjutnya akan muncul tiket. Ini dia, tiket cek kesehatan gratis. Ini nanti ada nama kita, nomor handphone, dan puskesmas ataupun fasilitas kesehatan yang kita pilih untuk kita melakukan pemeriksaan. Jadi yang diperlukan apa saja? Yang diperlukan KTP ya, KTP dan juga BPJS. Itu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran, dan juga nanti ketika datang ke vaskesnya teman-teman atau masyarakat akan seperti biasa ya, mengambil nomor antrian, lalu mengutarakan maksud dan tujuan untuk datang ke puskesmas itu apa, dan tinggal langsung ditunjukin aja tiket yang sudah kita print tadi, seperti ini. Jadi kalau sudah dapat tiket ini, akan bisa langsung dilakukan pemeriksaan atau cek kesehatan gratis tadi. Simple ya caranya, cuma download, daftar, kemudian kita langsung ambil hadiahnya. Baik. Tapi ini kalau dengan proses teknologi ini ya dok ya, mungkin ada beberapa yang mungkin belum bisa gitu menggunakan teknologi. Apakah bisa datang langsung dan bisa mendapatkan pengecekan pada hari itu juga atau seperti apa dok? Iya, kalau dari sepengalaman kami ya kan memang banyak ya pasien-pasien seperti pasien-pasien lansia yang terkendala handphone. Itu biasanya kita minta saja KTP dan BPJS-nya. Kalau ada, itu nanti kita daftarkan secara manual di sistem kita. Tapi salah satu kerugiannya adalah pasien tersebut tidak bisa melihat hasilnya. Hasil dalam bentuk ini ya, dalam bentuk aplikasi ya. Kalau kita pakai aplikasi kan semua hasilnya, hasil dari pemeriksaan tadi, pemeriksaan fisik, laboratorium akan langsung terinput di sini. Jadi gampang kita mau ngecek atau kita mau mengingatnya itu ya. Kan biasanya kita udah periksa lupa gitu. Apa berapa ya tadi hasilnya gitu. Iya, nah, kalau mungkin pasiennya terkendala aplikasi, terkendala untuk melakukan download itu bisa ditemani oleh keluarganya ya. Kemudian nanti kita akan daftarkan secara manual, dan catatan untuk hasilnya biasanya kita catatkan dalam bentuk kertas gitu, manual kita serahkan gitu. Sebenarnya lebih enak ya, lebih simpel kalau kita pakai aplikasi begitu. Cuma itu tidak menggugurkan hadiah itu ya. Kalau memang kita nggak punya aplikasinya ya nggak apa-apa, tinggal datang aja ke vaskesnya untuk melakukan CKG bebas. Jadi nanti akan diarahkan untuk screening. Nah, kenapa CKG ini penting kita bawa ke materi hari ini? Karena ternyata cek kesehatan gratis itu sangat kompleks ya. Ini mulai dari ada kita bisa mendeteksi atau men-screening apakah kita ada kemungkinan penyakit hati ya, bukan ya penyakit hati, maksudnya kelainan pada organ hati gitu ya. Kemudian kesehatan jiwa yang sangat jarang ya kita lakukan. Terus ada perilaku merokok, aktivitas fisik, kemudian ke risiko tuberkulosis. Ini sangat lengkap. Jadi nanti kita tinggal isi kayak kuesioner seperti itu. Langsung nanti ada interpretasinya apakah kita punya kecenderungan untuk punya suatu penyakit tertentu sebagai faktor risiko kita. Begitu ya. Bahkan ya ternyata saya cek kemarin di fiturnya itu, salah satu dari fiturnya itu kan ini ada aktivitas fisik ya. Ini bisa dikonekkan ke device ataupun ke ya gadget ya yang bisa kita pakai, contohnya seperti jam atau ya alat-alat device yang pintar ya untuk kita pakai ketika kita lagi olahraga, pakai smartwatch gitu, itu bisa nyambung ke sini
untuk menghitung heart rate kita, denyut jantung kita, denyut nadi kita, juga bisa menghitung pernafasan kita. Jadi seperti kita memakai device itu bisa dikonekkan ke sini. Begitu. Terus juga hasil-hasil dari laboratoriumnya tadi tinggal kita cek aja mana ya, kita cek hasil pemeriksaan kita, tinggal kita klik aja nih di sini. Begitu. Ini salah satu contoh ya. Dulu kita kan pernah vaksin COVID ya, vaksin COVID. Kita udah lupa kapan kita cek vaksin itu. Nah, ternyata waktu kita download, kita masukkan nomor induk kita, NIK kita, ternyata itu sudah nyambung, sudah ter-bridging semuanya nih. Kita pernah vaksin dari tahun 2021, itu semuanya masuk ke dalam aplikasinya. Begitu. Ini sangat memudahkan ya untuk masyarakat di rumah juga. Begitu. Terus. Baik, tapi kan itu tadi izin dok, ada screening yang dilakukan melalui gawai masing-masing ya. Iya, betul. Nah pengerjaannya ini bisa mandiri sebelum datang langsung ke vaskes pertama atau harus datang dulu nanti dilakukan pendampingan oleh tenaga medis. Dijawabnya nanti usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.